Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Novajar Naufal Anwar Saputra dengan NIM 2404 130 120. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak harmonik sederhana atau GHS. GHS adalah gerak osilasi yang teratur dan periodik di sekitar titik keseimbangan. Fenomena ini ditemukan di berbagai sistem fisik, misalnya pegas, badul, atau senar alat musik. GHS adalah dasar untuk memahami konsep getaran dan gelombang yang penting dalam berbagai aplikasi teknologi seperti jam, alat ukur, dan mekanisme peredam getaran. Yang kemudian yaitu konsep dasar GHS. GHS adalah gerak bolak-balik periodik yang disebabkan oleh gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan, yaitu F sama dengan min Kx. Contoh GHS yaitu ayunan bandul sederhana bergerak karena gaya gravitasi yang bertindak sebagai gaya pemulih. Kemudian ada sistem pegas yang berputar, yaitu gerak karena gaya elastisitas pegas. Hukum Hooke, gaya pemulih F selalu bekerja menuju titik keseimbangan dengan besaran F adalah min Kx, di mana K adalah konstanta pegas, ukurannya kesatuan pegas, dan X adalah simpangan dari titik keseimbangan. Arah gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah simpangan, sehingga menghasilkan pola gerak periodik. Kemudian ada persamaan GHS, yaitu persamaan posisi xt. Xt adalah posisi benda pada waktu t, menunjukkan simpangan benda dari titik keseimbangan. A adalah amplitudo, yaitu simpangan maksimum benda dari titik keseimbangan. W adalah frekuensi sudut, untuk menyatakan seberapa cepat benda berosilasi. Dengan satuan W sama dengan 2πf. T adalah waktu, variabel yang terus berubah selama gerak berlangsung. Dan P adalah fase awal, menyatakan posisi awal pada T sama dengan 0. Fungsi cos untuk menunjukkan pola sinusoidal dari gerak harmonik. Jika P-nya sama dengan 0, maka benda mulai gerak dari simpangan maksimum, X sama dengan A. Jika P sama dengan P/2, benda mulai bergerak dari titik keseimbangan X sama dengan 0. Yang kedua yaitu persamaan kecepatan. Vt, yaitu kecepatan benda pada waktu T. Min AW adalah kecepatan maksimum benda terjadi di titik keseimbangan. Sin dalam kurung Wt tambah P adalah pola sinusoidal yang menunjukkan perubahan kecepatan seiring waktu. Kecepatan berbanding lurus dengan frekuensi sudut atau W dan amplitudo atau A. Tanda negatif menunjukkan arah kecepatan berlawanan dengan arah simpangan saat kembali ke titik keseimbangan. Yang ketiga yaitu persamaan percepatan atau AT. AT adalah percepatan benda pada waktu T. Min AW kuadrat adalah percepatan maksimum terjadi di simpangan maksimum, yaitu X sama dengan kurang lebih A. Cos dalam kurung Wt tambah P adalah pola sinusoidal yang menunjukkan percepatan berubah seiring waktu. Percepatan maksimum Amex sama dengan AW kuadrat berbanding lurus dengan kuadrat frekuensi sudut atau W kuadrat dan amplitudo atau A. Percepatan selalu diarahkan menuju titik keseimbangan sesuai gaya pemulih. F atau F sama dengan MA. 4 yaitu frekuensi sudut. W adalah frekuensi sudut, menyatakan kecepatan osilasi dalam radian per detik. F yaitu frekuensi, jumlah getaran per detik dalam Hertz. T adalah periode, waktu yang diperlukan untuk satu osilasi penuh dalam detik. Semakin besar W, maka semakin cepat benda berosilasi. Hubungan W sama dengan 2π per T menunjukkan bahwa periode T dan frekuensi F saling berbanding terbalik. Kemudian ada energi GHS. Energi GHS yang pertama yaitu energi potensial U. U adalah energi potensial elastis. Terdapat dalam satuan Joule atau J.
adalah energi yang tersimpan dalam sistem akibat simpangan dari titik keseimbangan. K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Menunjukkan kekakuan pegas semakin besar K, maka semakin besar energi potensial. X adalah simpangan benda dari titik keseimbangan, satuannya meter. Adalah jarak benda dari posisi seimbang. Semakin besar simpangan, maka semakin besar pula energi potensial. Yang kedua yaitu energi kinetik. K adalah energi kinetik, satuannya joule, yaitu energi yang dimiliki benda karena gerakannya. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Makin besar massa, maka semakin besar energi kinetik untuk kecepatan tertentu. Dan P adalah kecepatan benda pada waktu tertentu, satuannya meter per detik. Kecepatan maksimum terjadi di titik keseimbangan. Yang ketiga yaitu energi mekanik total. E adalah energi mekanik total, satuannya juga joule seperti yang tadi. Adalah jumlah total energi potensial dan kinetik dalam sistem, selalu konstan atau ideal. A adalah amplitudo, satuannya meter. Simpangan maksimum benda dari titik keseimbangan. K yaitu konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Semakin kaku pegas, maka semakin besar pula energi total sistem. Kemudian ada contoh sistem GHS. Yang pertama ada bandul sederhana. T itu maksudnya adalah periode, satuannya detik. Adalah waktu untuk satu osilasi penuh. L panjang tali bandul, satuannya meter. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per detik kuadrat atau meter per second kuadrat, menentukan kekuatan daya tarik bumi terhadap massa bandul. Yang kedua ada sistem pegas. T itu untuk periode, satunya detik. Waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran penuh. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Makin besar massa, maka semakin besar periodenya. K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Makin kaku pegas, maka semakin kecil periode getaran. Selanjutnya ada aplikasi GHS, yaitu yang pertama adalah jam bandul. Jam bandul adalah pengukuran waktu menggunakan ayunan periodik. Gerak osilasi digunakan untuk pengukuran waktu. Yang kedua yaitu suspensi kendaraan. Pegas meredam getaran dan meningkatkan kenyamanan untuk penggunanya. Yang ketiga ada alat musik. Getaran harmonik pada senar menghasilkan nada harmonik. 4 yaitu resonansi. Resonansi peningkatan amplitudo pada frekuensi tertentu. Dalam resonansi, amplitudo getaran mencapai maksimum ketika frekuensi eksitasi dan frekuensi sama dengan frekuensi alami sistem. Contoh resonansi yang merusak yaitu runtuhnya jembatan Tacoma Narrows akibat resonansi angin. Hal yang mempengaruhi GHS, yang pertama, dampak gesekan atau hambatan udara. Dalam kondisi nyata, gaya gesekan atau hambatan udara menyebabkan energi mekanik berkurang secara bertahap, sehingga gerakan akhirnya berhenti. Disebut GHS teredam. Yang kedua yaitu pengaruh eksternal. Jika ada gaya luar yang diberikan secara periodik, sistem dapat mengalami resonansi, meningkatkan amplitudo hingga maksimum, yaitu potensial kerusakan pada sistem. Ciri-ciri utama GHS yaitu gerak yang pertama ada gerak periodik, yaitu pola geraknya berulang dalam interval waktu yang tetap atau disebut periode. Yang kedua yaitu pola sinusoidal, adalah simpangan kecepatan dan percepatan mengikuti fungsi sinus atau kosinus. Yang ketiga ada energi konservatif, yaitu energi mekanik total tetap konstan atau ideal tanpa gesekan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.